Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melanjutkan kajian usulul iman, ya, pondasi keimanan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutan dari kemarin, qala hafizahumullahu ta'ala, al-mabhathu as-tsani, pembahasan yang nomor 3, yang nomor 2, maaf. Al-mabhathu ats-tsani, pembahasan yang nomor 2. Wujubu ifradillahi bil ibadati, yaitu wajibnya mengifradkan Allah Subhanahu wa taala, metunggalkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Nah, kemarin telah dijelaskan bahwasanya pokok inti, poros inti dari perselisihan, perseteruan, permusuhan, peperangan antara para nabi, para utusan dengan kaumnya adalah ada pada poin tauhid uluhiyah, yang mereka ingin tetap nyaman beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka yang banyak. Sedangkan dakwah dari para utusan, inti dari dakwah para utusan adalah mengajak pada menyembah Allah saja tanpa menyekutukan dengan apapun. Nah, ini yang menjadi poros inti perselisihan, khusumat antara para utusan dan kaumnya. Wa tahtahu matalib, dan di bawahnya ada pokok-pokok pembahasan yang lainnya. Matalib jamak dari al-matlabun, ya. Bukan al-matlabun, matlabun. Matalibu jamak dari matlabun. Al-matlabul ula, al-matlabul awwalu, ya. Pokok pembahasan yang pertama, ma'nal ibadati, yaitu makna atau pengertian dari ibadah. Ya, ibadah itu apa sih sebenarnya? Ya. Ada yang tahu apa ibadah itu? Apa ibadah itu? Lengkapnya apa? Ya, Masya Allah, sudah ada di bawahnya, cuma kalian tidak perhatikan, ya. Dibacakan sama Ustadzuna, ya, Zakaria hafizallahu ta'ala. Makna ibadati, adapun makna dari ibadah, wal usuli allati tubna 'alaiha, dan kaedah-kaedah usul, allati yang tubna, dibangun, 'alaiha, di atasnya, 'alaiha yang dibangun di atasnya, ya. Intonasi itu pengaruh, ya. Intonasi itu nada bicara. Antara kamu sudah makan dengan kamu sudah makan, beda enggak? Beda, tesnya, zauknya itu beda, ya. Makanya ilmu komunikasi itu penting, ya. Kata-katanya sama, tapi diterima oleh orang lain itu bisa berbeda, ya. Dakwah seperti itu, kita harus memahami fikih dakwah, ya. Bagaimana orang yang mau kita dakwahi tersebut, apa saja kebiasaannya, agar mudah dalam memasukkan nilai-nilai tauhid di dalamnya. Al-ibadatu fil lughati, adapun ibadah menurut pengertian lughah, ya, menurut pengertian bahasa, ai az-zullu, yaitu ketundukan. Ibadah secara bahasa itu adalah az-zullu, ketundukan. Wal khudu'u, dan juga khidmat. Sebenarnya sama, ya, tunduk juga, tapi lebih ke arah khidmat.
Yuqalu, dikatakan, ya, ba'irun mu'bad, unta yang jinak. Ya, unta yang jinak. Ai mudhallalun, yaitu yang telah ditundukkan. Wa tariqu mu'badun, wa tariqu mu'badin, dan adapun jalan untuk menjinakkan, ya, atau jalan untuk mengetahui kita sudah jinak atau tidak, seekor binatang itu atau yang lainnya, idza kana mudhallalan, idza kana, ketika ada unta tersebut, ba'ir tersebut, unta tersebut, mudhallalan, itu telah jinak, qad wati'athu al-aqdamu, ya, ketika kita menginjaknya dengan kaki, dia diam saja. Ya, unta, berarti unta itu ada yang liar berarti, ya. Nah, untuk melihat binatang itu liar atau jinak, ya, setelah tentu saja dilatih, ya, untuk menjinakkan, ya, coba diinjak atau diraba atau disentuh gitu, ya. Kalau ngeraweng berarti masih buas berarti. Wa syar'an, dan menurut istilah, secara definisi setelah istilah, ya. Jadi setiap kalimat dalam Islam itu, dalam ilmu syariat itu adalah ada lughatan wastilahan istilahnya. Ya, ada secara lughah, secara bahasa, ada secara istilah. Lah, lughah itu sebagaimana keumuman bahasa tersebut. Seperti salat. Salat itu apa maknanya secara lughah? Oh, berdoa. Ya, berdoa. Tapi secara syar'an, ya, secara syariat, yang dimaksud oleh syariat apa? Salat itu yaitu sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Wa syar'an, dan menurut syariat, hiya, ibadah itu, ismun, sebuah nama, jami'un, yang mencakup, likulli ma, setiap apapun, ma, apapun, ya, setiap apapun, yuhibbu, yang cinta, hu, akan ma tadi, Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, wa yardha, dan ridha, hu, akan ma tadi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu adalah setiap apapun yang mencakup, ya, yang mencakup sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal aqwali, dari ucapan-ucapan, wal a'mali, dan dari perbuatan-perbuatan, adh-dhahirati, yang tampak, yang bisa terindra, bisa dilihat, diraba, dirasakan, wal batinati, dan juga yang, ya, batin, sifatnya itu tersembunyi di dalam dada. Ya, jadi ibadah itu secara syariat adalah sebuah nama yang mencakup di dalamnya apapun yang Allah cintai dan ridhoi dari ucapan, perbuatan, mau itu tampak ataupun tidak tampak, zahir maupun batin, itu adalah ibadah. Coba kita searching dulu. Salat itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat apa enggak? Bisa. Ya. Ada akwalnya, ada ucapan, ada. Ada a'mal, ada perbuatan, ada. Ya, mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, ruku, sujud, i'tidal, salam, itu bisa kita lihat a'malnya. Yang Allah cintai, salat diperintahkan enggak sama Allah? Diperintahkan, dan Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, Allah ridho enggak pada orang yang salat? Ridho. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Ya. Contoh-contoh yang lain bisa diterapkan. Selanjutnya, wasayati, dan akan datang, ma yuwaddihu, ya, apa-apa yang menjadi penjelasan fi dzalika, di dalam yang disebutkan di atas tadi, inda dzikri ba'dhi anwa'il ibadati, ya, ketika kita atau kami menyebutkan atau menuliskan ba'dhi, sebagian, anwa'i, ya, macam-macam, al ibadati, ibadah. Artinya
penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di bab yang selanjutnya, seperti itu. Wahia, dan adapun ibadah, ya, wahia dan adapun ibadah, yubna itu dibangun, ala thalathati arkanin, atas dasar 3 rukun. Ya, ibadah itu dibangun di atas dasar 3 rukun. Ya, ini penting ya kita mengetahui hal-hal seperti ini, karena tidak akan mencintai sesuatu ketika seseorang itu tidak mengetahui knowledge-nya, bagaimana nilai di dalamnya. Ya. Mengapa ada orang yang KTP-nya Islam tapi mereka enteng sekali meninggalkan sholat? Karena mereka tidak tahu bagaimana keutamaan sholat 5 waktu. Bagaimana ada orang yang setahun sekali bulan Ramadan datang dengan entengnya di hari kedua 3 sebat pinggir jalan, gluk 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 gluk, minum aqua tanpa ada uzur di sana. Bahkan saya pernah menyaksikan ya, tidak sengaja ini, ada orang yang live TikTok siang hari bulan Ramadan, laki-laki, tentu saja tidak haid ini laki-laki ya, sambil makan rokok atau makan saya lupa. Ditanya, kamu tidak puasa? Ya, aku koyok ini kebesono adanya. Subhanallah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu bagaimana keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya, dan juga dia mungkin tidak tahu bagaimana besarnya atau pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyengaja membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i. Jadi orang yang berani itu ada 2 keadaan. Ya. Salah satunya adalah karena dia bodoh, karena dia jahil. Saya buat permisalan ya. Jahil itu maksudnya tidak mengetahui ya, bukan berarti idiot, tidak. Jahil itu adalah belum mengetahui ilmunya. Saya beri permisalan. Kalian lewat di sebuah desa, ketika kalian memasuki desa tersebut, orang-orang takjub semua. Hah, Mas, kok berani jenengan? Lah, kenapa Bu? Di sana itu ada macan, Mas. Kenapa kalian berani? Karena belum tahu kalau di sana ada macan. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Kira-kira wani nggak balik? Tidak. Nah, seperti itulah keadaan orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu, tidak paham, ya tidak mengerti bagaimana keutamaan ibadah dan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala pada seseorang atau akan seseorang yang menyengaja tidak melaksanakan ibadah tersebut, puasa contohnya atau sholat dan lain sebagainya. Nah, ibadah itu dibangun di atas 3 rukun. Di atas 3 rukun. Al-awwalu, yang pertama, kamalul hubbi lil ma'budi subhanahu. Ya, sempurnanya cinta lil ma'budi, ya, untuk yang disembah, ay Allah Subhanahu wa taala. Rukun dari ibadah yang pertama adalah sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Al-Baqarah ayat 165. Walladzina, dan adapun orang-orang, amanu, yang mereka beriman, asyaddu, itu lebih kuat, hubban, kecintaannya, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, orang-orang yang rasa cintanya itu banget, asyaddu hubban, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Al-awwal, yang pertama. Al-thani, yang kedua, kamalur rajai, yaitu sempurnanya harapan seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, wa yarjuna, dan orang-orang yang mengharapkan, ya, yang roja rahmatahu, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 57. As-salitsu,
Rukun yang ketiga, kamalul khaufi, sempurnanya rasa takut minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa takut kita akan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna azabahu, wa yakhafuna, dan orang-orang yang takut mereka itu azabahu, akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Isra ayat 57. Nah, jadi kembali, ibadah itu dibangun di atas 3 rukun ini tadi. Sempurnanya cinta, sempurnanya harapan, dan sempurnanya rasa takut. Ya. Gabungan dari ketiganya ini. Dalam ibadah, ya kalian harus ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa beribadah, ya, sedangkan dalam hati kita itu beribadah dengan sempurna, maksudnya sedangkan dalam hati kita rasa cinta pada Allah itu lemah, sinyalnya cuma ya 2G, ya 2K misalkan. Tidak mungkin. Pernah lihat ada orang yang mereka buta seluruhnya, 4 orang ya, berjalan menuju ke masjid beriringan, gandengan tangan, kayak semut, kayak apa ya, semut ya, ada semut seperti itu, saling pegang pundak, berjalan beriringan, yang depan pakai tongkat gini ya, menuju ke masjid. Kalau bukan karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan datang seperti itu ya, tidak akan datang seperti itu. Nah, ini yang kedua, sempurnanya harapan. Ya. Harapan seorang hamba, dia tidak akan bisa melakukan ibadah yang sempurna kecuali di dalamnya ada harapan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan nanti mendapatkan pahala, harapan akan nanti kehidupan di akhirat yang baik ya, atau dimasukkan ke dalam surga. Ar-raja, harapan-harapan seperti itu. Harapan dari dijauhkan dari api neraka. Ya. Jadi dalam ibadah itu coba hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu ketika ada seorang ulama, ya, kalau tidak salah Ibnul Qayyim, saya lupa, beliau ketemu dengan seorang wanita tua, wanita renta. Dia datang ke masjid sebelum adzan. Sebelum adzan, ya, wudu, kemudian jalan. Ya, kalau sudah tua berarti jalannya mungkin agak ngengsre dan lain sebagainya ya. Ditanya, "Mbah," ya kalau bahasa kita ya, "Lah, Mbah belum duhur," misalkan ya. Ya, apa jawabannya ini ya? Apa namanya? Saya mempersiapkan diri saya sebelum Allah memanggil saya. Ya, saya mempersiapkan, menghaturkan diri saya sebelum Allah memanggil saya. Ya, dia mandi, dia wudu dengan sempurna, isbagil wudu, ya, jalan ke masjid. Ya, walaupun sebenarnya wanita tidak wajib untuk sholat di masjid, akan tetapi kalau dia ingin, laki-lakinya tidak boleh melarang. Ya, tidak boleh melarang selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Nah, ini wanita yang tua renta. Ya. Saya menyambut Allah Subhanahu wa taala, saya mempersiapkan diri saya ya, dengan memakai pakaian terbaik saya untuk sholat sebelum Allah memanggil saya. Ya, ini nilai plus dari seorang hamba. Nilai plus dari seorang hamba. Coba tanyakan, dari setiap masyayikh, dari setiap ustadz, pasti ada satu anak yang kecintaannya pada anak ini melebihi dari yang lainnya. Walaupun tidak ditampakkan ya, tidak menzalimi yang lain. Karena apa? Karena pasti anak ini memiliki kelebihan-kelebihan. Contoh misalkan, dia mengerjakan sesuatu tanpa diminta. Ya, dia mempersiapkan keperluan ustadznya tanpa harus disuruh. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan seorang pendidik itu memberikan porsi cinta lebih kepada sang anak ini. Ya, kalau pendidik saja seperti ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mempersiapkan diri kita dengan sesempurna mungkin, sebagus mungkin ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, rukun dari ibadah, kamalul khaufi, sempurnanya rasa takut minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhafuna azabahu, ya. Dan orang-orang yang takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala,
ada satu kisah yang sebenarnya ini adalah sebuah kesesatan, tapi Allah ampuni. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang ya di zaman Bani Israel kalau tidak salah. Orang ini seorang bapak. Dia seorang yang semua dosa dia lakukan. Ya, hampir semua dosa dia lakukan, dari kemaksiatan lain sebagainya dia lakukan. Ketika menjelang ajalnya, dia berwasiat kepada sang anak. Ya, karena rasa khauf, takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, takut yang luar biasa. Takut yang luar biasa. Apa wasiat sang ayah ini? Nak, nanti kalau aku meninggal, aku jangan dikuburkan, tapi bakarlah jasadku, kemudian abunya taburkan ke laut. Aburkan ke laut, awur nondek segoro. Jangan dimasukkan ke dalam wadah, tapi awurkan saja. Di hari kiamat, ya, ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah tahu. Kenapa hambaku, ya saya lupa redaksinya tapi kurang lebih seperti ini, ya kenapa engkau melakukan itu? Engkau berwasiat dengan wasiat yang maksiat. Ini maksiat apa tidak? Maksiat, kemaksiatan. Ya, seorang yang beriman ya dikuburkan, bukan dibakar. Apa jawab dari bapak ini? Ya Allah, sesungguhnya saya ini melakukan berbagai macam dosa, kemaksiatan, ya. Dan saya takut kalau misalkan nanti engkau akan bangkitkan aku dari tulang ekor, ya. Aku takut akan azabmu tersebut. Maka aku berkeinginan semoga dengan aku dibakar ini, ya, aku tidak bangkit. Karena saking wedine bahasanya, saking takutnya saya pada azabmu. Ya. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Allah tersenyum dan Allah mengampuni orang ini. Padahal yang dilakukannya ada sesuatu yang salah. Tapi ada satu amalan yang Allah itu cintai yang ada pada seorang ahli maksiat ini. Apa? Mahabbahnya, rasa khaufnya pada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar. Dia takut kalau nanti dibangkitkan, ya, pada akhirnya dia akan mengalami azab yang pedih. Ya, padahal Allah mampu, walaupun dia tidak seperti itu. Ya, walaupun dia melakukan seperti itu, dibakar Allah masih mampu. Ya. Ini kesalahan cara berpikir, tapi berangkat dari rasa khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba perhatikan dalam banyak kisah sirah, ya Allah banyak mengampuni hamba-hamba yang meskipun mereka ahli maksiat, meskipun mereka itu orang-orang yang berbuat dosa, tapi memiliki hati yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keimanan walaupun sedikit mungkin. Keimanan, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih ampuni. Ya. Bagaimana kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, kemudian dia wafat masih dalam keadaan pelacur, dan Allah ampuni. Ya, karena dalam hatinya ada rasa cinta, rasa kasihan pada makhluk Allah Subhanahu wa taala, anjing ini. Dan kisah-kisah yang lain yang sangat banyak yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Makanya penting bagi kita untuk tazkiyatun nufus, ya, selalu mencucikan hati kita. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ya, orang kalau sudah punya kelebihan, biasanya dalam hatinya ada rasa ujub, ada rasa takabur. Ya, dari yang semisal dari teman-temannya misalkan. Ya, mentang-mentang suaranya enak, ya ngecek pada yang suaranya tidak enak misalkan. Mentang-mentang yang cepat sekali dalam menerima pelajaran, cerdas, dia meremehkan pada temannya yang ya, daya tangkapnya agak kurang. Tidak boleh seperti itu. Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, satu hal itu. Kita dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'allahu, dan sungguh Allah telah mengumpulkan Subhanahu wa taala baina hadhil arkani ats-tsalatsati al-'azimati, ya, antara tiga rukun yang sangat agung ini, fi Fatihatil Kitabi, di dalam surah Al-Fatihah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tiga rukun ibadah ini di dalam surah Al-Fatihah.
fi qaulihi subhanahu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiga ayat ini ya. Allah mengumpulkan tiga rukun dari ibadah ini. Allah kumpulkan dalam 3 ayat Al-Quran ini, dalam surah Al-Fatihah. Fal ayatul awwalu, maka adapun ayat yang pertama, mana yang pertama? Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb, ya, pemilik al-alamin, seluruh alam, alam manusia, alam hewan, alam jin, alam malaikat, ya, alam yang gaib, seluruhnya itu adalah Allah pemiliknya, Allah Rabbnya. Fal ayatul awwalu, maka adapun ayat yang pertama, fiha, di dalamnya, al-mahabbatu, itu ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, mun'imun, itu adalah zat yang maha pemberi nikmat. Allah adalah al-mun'im, maha pemberi nikmat. Wal mun'imu, dan adapun zat yang maha pemberi nikmat tersebut, yuhibbu, itu mencintai, ala qadri in'amihi, atas ukuran atau kadar pemberiannya, Wal ayatu ats-tsaniyatu, maka adapun ayat yang kedua, yang mana? Ar-Rahmanir Rahim, fiha, di dalamnya, ar-raja'u, ada harapan, ada roja, ada hub, my hub, ya. Allah is my hub, Allah adalah harapanku. Ada ar-roja. Fal muttasafu, maka adapun yang disifati birrahmati, dengan rahmah, dengan kasih sayang, turja, itu diharapkan, ya, rahmatahu, akan rahmatnya, ya. Maka di sini ada beberapa ulama yang membaca surat Al-Fatihah, mereka hampir-hampir tidak bisa selesai, ya. Yang sunnah, yang terbaik adalah membaca per ayat, diam sebentar, karena tiap ayatnya itu ada malaikat yang mendoakan kalau tidak salah. Ada sebagian ulama yang seperti itu, membaca ini karena saking tadabburnya mereka akan ayat ini, mengerti bagaimana kandungan ayat ini, mereka sampai tidak selesai melanjutkannya. Tidak selesai. Adapun yang disifati dengan rahmat itu, turja rahmatahu, sangat diharapkan, ya, kasih sayangnya. Wal ayatu ats-tsalitsatu, dan adapun ayat yang ketiga, yang mana? Maliki yaumiddin, atau maliki yaumiddin, fiha, di dalamnya, al-khaufu, itu ada khauf, rasa takut. Famalikul jazai, maka adapun pemilik, ya, pemilik jaza, hari pembalasan. Wal hisabi, ay wal maliku al-hisabi, pemilik hari perhitungan, yukhafu, itu ditakutkan, azabuhu, azabnya, ditakutkan azabnya, ya. Bagaimana kalian memiliki sebuah kesalahan yang kalian sengaja, kemudian ada seseorang yang siap untuk mengaudit kesalahan kalian, misalkan mengoreksi kesalahan kalian dengan azab yang sudah kalian ketahui. Misalkan kesalahan A, misalkan ganjarannya nanti dipukul, dicambuk 100 kali atau semisalnya, misalkan. Apa yang kalian lakukan? Pasti ada rasa takut. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu sangat teliti akan perbuatan kita. Hampir tidak ada satu perbuatan kita pun yang akan terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya, bahkan mungkin ini menurut persangkaan saya, kadang kita, masa saya dulu pernah berbuat seperti itu? Bisa jadi seperti itu.
Iya tah, saya dulu pernah bersedekah seperti itu. Saya sudah lupa. Iya tah, saya dulu pernah menzalimi si fulan. Iya tah, dulu saya pernah menzalimi si Alan. Ya, dan di saat itu, ya hati pasti sangat takut luar biasa. Karena Allah sari'ul hisab. Ya, cepat sekali dalam menghitung dan juga sangat teliti. Tidak ada satu inci pun dari perbuatan kita baik dan buruk itu terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Nah, ayat yang ketiga ini Malik Yaumiddin, ya sang penguasa, sang pemilik hari pembalasan. Apa yang ada di hari pembalasan? Ya, kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak kesenangan maka kesengsaraan. Dan kabar baiknya sekaligus kabar buruknya, di sana tidak ada yang namanya ya jeda. Tidak ada yang namanya jeda dan semuanya kekal. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seluruh penduduk surga sudah masuk dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk seluruhnya dalam ke neraka, ya ada seekor kambing putih, kambing gibas yang diserupakan, yang ditampakkan di antara mereka penduduk neraka dan penduduk surga. Mereka sama-sama melihat kambing ini dan ada suara yang berseru, ya, bahwasanya setelah kambing ini disembelih, ya, kalian kekal seluruhnya. Kalian kekal yang atas di surga, yang di bawah kalian kekal di dalam neraka. Karena kematian saat ini sudah disembelih. Ya, kematian saat itu sudah sembelih, tidak ada lagi kematian. Coba sebutkan jenis kematian yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Coba sebutkan. Apa contohnya? Jatuh dari gedung tinggi misalkan, duar, ininya ya naudzubillah ini hancur, mungkin matanya hilang, mungkin ininya retak, otaknya berceceran. Tapi apa yang terjadi? Yang dirasakan oleh orang ini hanya sekali itu saja, hanya sekali itu saja. Kemudian dia masuk ke dalam ya alam barzakh, alam yang lain. Sedangkan di akhirat ketika seseorang disiksa, ya misalkan dihantamkan kepalanya dengan batu yang besar, duar, sakit, kemudian gelinding. Ya, batu ini belum sampai lagi ke sini, kepalanya sudah kembali lagi, duar lagi, seperti itu, berterusan, tidak ada jedanya. Illa masya Allah, ya kecuali Allah menghendaki untuk leren sebentar misalkan. Begitu juga dengan kenikmatan. Coba sebutkan kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini apa? Apa Ami? Jawaban yang sudah menikah dan belum ini beda pasti. Kenikmatan yang paling nikmat dari seorang muslim, ya, menikah, ketika dia berhubungan dengan istrinya, tidak akan sampai lama, ya mungkin 1-2 jam selesai. Ya, ketika sudah inzal mungkin hanya sekian menit saja. Kemudian balik meneh, ya setelan awal. Tapi kenikmatan dalam surga itu akan berterusan, tidak ada jedanya. Ya. Maka ketika orang-orang kafir mengetahui yang ternyata surga dan neraka itu benaran, ternyata azab Allah Subhanahu wa taala itu beneran bukan bohongan, ya mereka semuanya ya kuntu turaba, ya Allah, seandainya saya menjadi debu saja agar saya tidak dihisab dan dimasukkan ke dalam azabnya sangat pedih. Ya. Itu penyesalan orang-orang kafir kelak di akhirat. Walihadza, dan karena ini qala ta'ala, ya telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, akibat dzalika, ya yang berikutnya, maksudnya ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Ai maksudnya a'buduka, aku beribadah, aku menyembah ka kepadamu ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bihadhihi as-salasi, dengan 3 perkara ini, ya. Dengan 3 perkara ini, aku menyembahmu, aku beribadah kepadamu dengan sempurnanya rasa cinta, dengan sempurnanya harapan, dan dengan sempurnanya rasa takutku kepadamu ya Allah. Ya. Maka tidak heran, ya sebagian ulama yang membaca Al-Fatihah ini mereka menangis terseduh-seduh, bahkan tidak sampai selesai, karena betul-betul dia menghayati mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, mahabbah kepada Allah, ar-rahmanir rahim, roja, harapan, ya,
Seorang selama masih ada harapan, maka dia akan masih hidup. Dia masih hidup selama masih ada harapan. Malik yaumiddin, ya khauf, rasa takutnya bahwasanya Allah lah sang pemilik hari pembalasan, pemilik hari hisab, jaza, ya mizan dan lain sebagainya. Ya. Iyyaka na'budu, ya ai a'buduka ya Rabbi bihadhihi ats-tsalathi. Aku menyembahmu ya Allah ya Rabbi dengan 3 rukun ini. Sempurnanya cinta, sempurnanya harapan, dan sempurnanya rasa takut. Kemudian selanjutnya wa mahabbatika, dan bimahabbatika, dengan mahabbah, kecintaanmu atau cintamu ya Allah, allati, yang dalla, menunjukkan alaihi, atasnya, atas mahabbah tadi, ay alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rajaika, ya, dan juga harapanmu ya Allah, alladzi, yang dalla, menunjukkan alaihi, atas roja tadi, yaitu ayat ar-rahmanir rahim. Wa khaufika, ya, dan dengan rasa takut kepadamu ya Allah, alladzi dalla alaihi, yang menunjukkan atas itu, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Ya. Jadi coba sesekali kalian kalau berdoa, ya, dengan teks seperti ini kurang lebih. A'buduka ya Rabbi bihadhihi ats-tsalathi bimahabbatika allazi dalla 'alaiha alhamdulillahi rabbil alamin wa rajaika allazi dalla 'alaihi ar-rahmanir rahim wa khaufika allazi dalla 'alaihi maliki yaumiddin. Ya. Aku menyembahmu ya Allah dengan 3 rukun ini, dengan rasa cinta yang ada dalam ayatmu alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapanku kepadamu yang ada dalam ayatmu ar-rahmanir rahim, dan dengan rasa takutku kepadamu yang mana ada pada ayat maliki yaumiddin, engkau pemilik hari pembalasan. Ya, itu rasa khaufnya, rasa khusyuk kita pasti akan bertambah insyaallah. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya. Wal ibadatu, maka adapun ibadah, ya, la tuqbalu illa bi syartaini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2 syarat. Ya, setelah kita tahu apa itu definisi ibadah, apa itu ta'rif ibadah, apa itu pengertian ibadah, sekarang kita masuk dalam ibadah itu tidak akan Allah terima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, al-awwalu al-ikhlasu fiha lil ma'budi, yaitu ikhlasnya hati, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas itu artinya kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, tidak akan menerima minal amali, dari sebuah perbuatan, sebuah ibadah, sebuah amal, illa, kecuali al-khalisah, ya, orang itu ikhlas, orang itu mukhlis li wajhihi, ya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah, ya, kalian diperintahkan kecuali liya'budu, agar supaya kalian beribadah Allah, kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid dinul khalis, ya, ala, ya, ketahuilah bahwasanya lillahi, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, ad-dinul khalis, ya, agama yang khalis, yang murni ini. Az-Zumar ayat 3. Wa qala ta'ala, dan juga dia berfirman, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, a'budu, aku menyembah, mukhlishan, ya, dalam keadaan ikhlas, lahu, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, dini,
Az-Zumar ayat 14. Ya, jadi syarat dari diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu cerita di sebuah pondok. Ya, di waktu subuh, hampir sudah masuk waktu subuh, ya, seorang kiainya ini biasa berjalan kalau zaman dulu ya, berjalan kemudian masuk ke kamar-kamar, ya. Saking takutnya santri ini karena dia terlambat, dia langsung bangun, langsung duduk, langsung keadaan seakan-akan dia sholat. Ya, padahal dia belum wudhu. Yang seperti ini karena takutnya, mungkin takutnya itu basyariah ya, kiainya galak misalkan. Tapi tidak boleh ketika kita sholat hanya mengharapkan ya agar supaya dielem sama ustadznya atau kiainya. Yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli, yaitu mutaba'ah, yaitu mengikut, ittiba dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu, Allah tidak akan menerima minal amali, dari sebuah ibadah, amal perbuatan, illa, kecuali al muwafiqo, ya muwafiq, ya berkesesuaian, lihuda ar-rasuli, dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita membuat sesuatu yang baru misalkan, itu tidak akan diterima sekalipun kita ikhlas misalkan. Ya, saya ikhlas, saya ingin naik haji, tapi karena hajinya agak lama, ya saya coba mengitari alun-alun misalkan. Ya tidak bisa. Ya karena haji itu ke Baitullah. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakum, dan apa-apa ata yang datang kum kepada kalian, ya, ar-rasulu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah seluruhnya, wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang, ya, yang Nabi larang, kum kepada kalian, anhu, darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Ya, ini dalil dari kita wajib ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi ambil seluruhnya. Ambil seluruhnya, jangan pernah kita mengingkari. Ya. Dan apa-apa yang dilarang maka jauhi seluruhnya. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak dikatakan seorang itu beriman dengan sempurna, hatta, sampai, yuhakkimuka fima syajara bainahum, ya, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad hakim atau pemutus atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu, thumma, kemudian, la yajidu, tidak akan kita temui, fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka, yaitu orang yang mengaku beriman, harajan, perasaan berat, mimma qadaita, dengan apa yang sudah engkau putuskan wahai Rasulullah, wa yusallimu, dan mereka menerima taslima sepenuhnya. Ciri seorang beriman yang sempurna, apa yang setelah Nabi SAW putuskan, apa yang sudah Nabi SAW itu dawuhkan, kita menerima, tidak ada haraj, ya, tidak ada rasa kayak kok abot kayak, tidak ada seperti itu. Itu ciri khas orang beriman. An-Nisa ayat 65. Wa qalahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, ahdatsa, yang membuat sesuatu yang baru, berinovasi, fi amrina, di dalam urusan kami, ay ad-din, urusan agama, hadza, urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada, ya, asal usulnya, fahuwa raddun, ya, maka sesuatu itu akan tertolak, ay mardudun alaihi, yaitu tertolak, tidak diterima. Fala ibrata bil amali, maka, ya, tidak bisa dijadikan teladan dengan sebuah amal, ma lam yakun khalisan lillahi, selama dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga selama dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ibrah, tidak ada teladan, artinya tidak bisa dijadikan, ya, sebuah amalan selama tidak memenuhi dua syarat ini. Yang pertama apa tadi? Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutabaah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, dalam puasa, dalam segala macam, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian qala Al-Fudail Ibnu Iyad, ya, telah berkata Fudail Ibnu Iyad. Fudail ini dulunya adalah seorang, ya, qutta'ut thariq, ya, kepala rampok. Kepala rampok. Allah beri hidayah dan dia belajar Islam lebih dalam, akhirnya menjadi ulama. Qala Al-Fudail Ibnu Iyad telah berkata, ya, beliau rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, fi qaulihi taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, artinya beliau mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang ini, liyabluwakum, ya, agar supaya Allah menguji kalian, ayyukum, yang mana di antara kalian, ahsanu amala, yang paling terbaik amalnya. Allah tidak memakai kalimat yang paling terbanyak amalnya, tidak, tapi yang terbaik. Surah Hud ayat 7 dan juga surah Al-Mulk ayat 2. Akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu ikhlasnya, paling ikhlasnya dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ya, kunyah bagi Fudail bin Iyad, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah Nabi itu? Qala, beliau berkata, innal amala, sesungguhnya sebuah perbuatan amal, idza kana khalisan, ketika dia ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, walam yakun shawaban, akan tapi dia tidak ittiba dengan sunnah, lam yuqbal, itu tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban, dan ketika amal itu sudah sesuai dengan sunnah, luar biasa, sudah sesuai dengan sunnah, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amal itu menjadi amal yang ikhlas dan juga ittiba akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal khalisu, maka adapun orang yang ikhlas, maka lillahi, yaitu ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Was-shawabu, dan juga orang yang shawab, orang yang ikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ala sunnah, ala sunnati, dia selalu dan senantiasa berjalan di atas sunnah atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa minal ayati al-jami'ati li hadaini asy-syartaini, dan dari ayat-ayat yang terkumpul, ayat-ayat yang terkumpul dengan dua syarat ini, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fi akhir suratil kahfi, di dalam akhir surah Al-Kahfi, yaitu kul, katakanlah, innama, hanya saja, tidak ada yang lain, ana, maksudnya Nabi, saya ini, basyarun, adalah manusia, mithlukum, semisal kalian, yuha, akan tetapi aku, yaitu diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, iya ilayya, yuha ilayya, aku ini diberikan wahyu, annama, dan juga hanya saja, ilahukum ilahu wahid, ya, Tuhanmu itu adalah satu Tuhan. Faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal, maka hendaklah ia beramal, amalan, akan sebuah amal, salihan, yang saleh, yang bagus, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah seseorang itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi ayat 110. Coba perhatikan. Perintah beramal soleh ini ada atau datang setelah ayat sebelumnya, yaitu ana basyarum mislukum yuha ilai. Perintah beramal soleh, ayat sebelumnya adalah saya adalah manusia biasa yang diberi wahyu. Apa isi wahyu? Apa isi wahyu? Ajaran, ya. Ajaran itu datang untuk diapa? Diapakan? Diamalkan, diikuti. Nah, ini yang dimaksud dengan penulis kitab ini. Dua syarat ini terkumpul pada akhir surah Al-Kahfi ini, ya, bahwasanya Nabi SAW sebagai utusan, sebagai Rasul yang diberi risalah, diberi wahyu, diberi ajaran, itu perintahnya, ya, kita mengikuti ajaran tersebut. Lalu apa gunanya Nabi SAW datang dengan perintah kalau kita tidak mengikutinya? Kalau kita membuat ajaran-ajaran yang baru misalkan,
Ya, Nabi SAW bersabda, ya sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Maka kita dengan PD-nya mengatakan, oh ndaklah, ya salat di wes lah, sekehendaknya, salat dalam hati, ya, merem. Tidak bisa seperti itu. Ya, ana basyarum mithlukum yuha ilai. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Hanya saja saya diberi wahyu dengan ajaran yang dengan ajaran itu kalian harus mengikuti ajaran tersebut atau mengikuti sunnah tersebut. Ya. Faham maksudnya? Ya, dua syarat yang terkumpul dalam ayat ini yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ayat sebelumnya, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. Jadi amal soleh itu maksudnya adalah amal yang ikhlas dan mutaba'ah, ittiba li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita lembut untuk melaksanakan atau untuk mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui ini, agar supaya ibadah kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara ikhlas dan mutaba'ah, ya ittiba akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.